إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. فيا رب حققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para habaib, para ustadz, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang telah hadir bersama kita di malam hari ini yang penuh barakah. Al-Habib Yahya, Al-Habib Syekh, Habib Abdul Qadir, Habib Fahmi, dan juga para ustadz, para kiai, ada Gus Joko, dan juga Ustadz Lutfi. Tak lupa yang saya hormati juga tokoh masyarakat, Bapak RT, jajaran takmir Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur, berikan sehat walafiat. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, Majelis Maulid wa Ta'lim Dakwah Pemuda Islam DPI yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kulon jenengan sedoyo semuanya, mudah-mudahan paringi panjang umur, sehat walafiat, selalu terbimbing di jalannya Allah, selalu di bawahnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad, selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, dijauhkan dari semua musibah dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang menyesatkan dan juga godaan-godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apakah ada makanan? Sayyidah Aisyah mengatakan, enggak ada makanan ya Rasulullah, kecuali ada roti kering sedikit ini dan ada cuka. Nabi mengatakan, hadirkan ini cuka dan itu roti. Maka Nabi memakan roti dengan dicemplungkan itu cuka. Setelah itu dimakan, sambil Nabi Muhammad tersenyum, beliau mengatakan, ni'mal idam al-khal. Lauk pauk yang paling enak, yang paling nyaman itu adalah cuka. Hadis ini sudah lama kita dengar. Tapi baru-baru saja ingin coba-coba. Tidak baru sih, sudah agak lama. Coba-coba sih makan roti sama cuka. Kayak apa sih enaknya ini? Kok Nabi bilang paling enak itu kok cuka? Saya hadirkan cuka. Aduh, kenapa ini? Kenapa? Dihadirkan itu cuka. Saya beli roti itu bukan roti kering, rotinya roti tawar empuk. Coba bismillah. Istri saya Syarifah itu bilang, "Beb, tak apa-apa, Beb, enggak loro lo, Beb. Enggak loro lo." Sudahlah, diam. Ini bulan Rabiul Awal. Waktu itu memang bulan Rabiul Awal. Mau dicoba, bismillah. Ada satu sunnah yang mau saya coba ini. Ya, saya cemplungkan roti itu dengan cuka masak. Saya makan, coba saya mau senyum di depannya Syarifah itu. Tak bisa. Tidak bisa. Muka celok. Kecut asem. Muka ini wes berusaha senyum ganteng elek langsung. Udah. Coba lagi yang kedua, enggak bisa. Senyum, habis itu sudah, cukup. Enggak saya habiskan satu roti semuanya. Dari sini kita ambil pelajaran hikmah pada malam hari ini. Bukan berarti Nabi Muhammad itu ngapunten doyan ambil cuka. Seneng sama cuka.
Makanan dianjurkan sunnah. Nanti kalau DPI makanan habaib dan semuanya kasih cuka semuanya. Nanti ini roti ini kasih cuka, cocol sama cuka. Begitu. Bukan begitu. Tetapi hikmahnya di sini. Pelajaran yang diambil bagaimana Nabi Muhammad itu qanaah, menerima dengan apa yang Allah bagi dan bagaimana Nabi Muhammad menghargai istrinya. Ono yo apa cuka, ya wis cuka sini dimakan senyum, paling enak itu cuka. Bukan Nabi senang sama cuka, tapi nyeneng no bojone. Nyenengkan istrinya. Padahal cuka tahu sendiri gimana rasanya. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana menghargai pasangan hidup, menghargai istri, memuliakan suami. Tidak ada manusia yang paling hebat dalam berumah tangga seperti rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Nabi Muhammad, siapa istri yang paling dicinta? Nabi Muhammad mengatakan Aisyah. Tapi istri yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Nabi Muhammad itu adalah As-Sayyidah Khadijah. Kalau Nabi Muhammad itu potong kambing, ada makanan, bagikan ini, kasihkan saudaranya Khadijah, tetangganya Khadijah. Oh ini temannya Khadijah. Sayyidah Aisyah mengatakan, demi Allah saya ini enggak cemburu sama istri-istri yang hidup. Justru saya cemburu sama yang sudah mati ini. Kafaka ya Rasulullah, cukup sudah sama si wanita tua itu. Bukankah ini sudah dapat yang muda, yang cantik ini. Nabi Muhammad bukan terus kayak sampean terpotor-potor songot gitu. Ngamuk-ngamuk sama istrinya. Kalah. Nabi Muhammad mengatakan, bagaimana aku bisa melupakan dia. Ketika orang semua membenciku, dia mencintaiku. Ketika orang masih belum ada yang mau beriman denganku, dia adalah wanita pertama yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang membantu dalam perjuanganku, orang yang pertama kali. Dan aku juga mendapatkan keturunan dari dia. Bagaimana aku bisa melupakan Khadijah? Dalam Fathul Makkah Nabi Muhammad itu sudah pergi ke Madinah, terus ke Fathul Makkah, menaklukkan kota Makkah, membawa 30.000 pasukan lebih. Menaklukkan kota Mekah, itu kaum muhajirin seneng, kangen, kerong sudah, pulang kampung, toron. Tapi sudah ditaklukkan, sudah ada Abu Jahal, wala Abu Lahab, wala Abu Gosok atau abu-abu, nggak ada semua sudah. Tongpes mateh semuanya sudah, habis dan takluk semuanya. Itu kaum muhajirin pun kembali ke rumahnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Tahu enggak Nabi Muhammad kemana? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Nabi Muhammad diriwayatkan membangun kemah di sampingnya makamnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tinggal di sana sehari, 2 hari, 3 hari. Di samping bagaimana Nabi Muhammad itu Masya Allah mesra, so sweet. Kalau Nabi Muhammad itu kalau lewat kuburan memberikan salam, Assalamualaikum ya ahli kubur, Assalamualaikum ya darul kaum mukminin. Itu Nabi itu dengar jawaban dari mereka, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Itu Nabi dengar. Kulon jenengan ndak dengar alhamdulillah, bersyukur aja gak kerungu. Lek sampean kerungu, ojo nang kuburan umum, nang kuburan mbane, nang bapak nih. Assalamualaikum ya al-kubur, Assalamualaikum ya abi ya umi. Waalaikumsalam le. Kabur. Yakin kabur. Sing kate nangis ora sida nangis. Nah itu Nabi Muhammad di samping makam Sayyidah Khadijah. Sudah pasti sudah. Beliau ya nostalgia, beliau bertemu lagi dengan sosok yang telah membantu Nabi Muhammad, kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, pulang itu yang dicari siapa? Yang dicari sahabatnya, temannya, kawannya, enggak, yang dicari istrinya. Ya Khadijah, zamiluni, Khadijah, selimuti aku gemeter. Kenapa?
Aku didatangi malaikat, aku disuruh baca. Sayyidah Khadijah mengatakan, ini sama ini dengan malaikat yang turun pada waktu Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada orang yang ahli kitab Taurat tadi itu, ya nanti didatangkan dan akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad itu dinikah dengan Sayyidah Khadijah yang sudah dewasa. Karena dibutuhkan perjuangan. Coba waktu itu Nabi Muhammad nikah sama Sayyidah Aisyah, bingung. Zamiluni, loh kenapa ya Rasulullah, pasti kebingungan. Punya istri muda, istrinya usianya muda sekali. Tapi itulah hikmahnya di situ. Sebab itu Nabi SAW luar biasa. Sayyidah Khadijah itu memperjuangkan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa, ya Rasulullah, aku semuanya kuberikan untukmu di jalan Allah untuk perjuangan agamanya Allah. Kalau masih dibutuhkan, kalau aku mati, ambillah tulang belulangku ini, pergunakan juga dalam dakwahmu untuk di jalan Allah dan Rasulnya. Begitulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kecintaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu Masya Allah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi Muhammad, yaitu adalah orang laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Ketahuilah bahwa akulah manusia yang paling baik memperlakukan terhadap para istriku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dalam rumah tangganya tidak ada masalah. Tetapi Nabi Muhammad bagaimana menghadapinya itu dengan bijaksana. Nabi Muhammad terkenal dengan kemesraannya. Memang Nabi itu mempunyai beberapa istri dan mempunyai dengan umur yang beda-beda. Tujuannya apa? Itu pelajaran. Nabi Muhammad ketika dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak berpoligami. Itu mengajari beginilah kalau kamu tidak berpoligami. Ketika Nabi Muhammad setelah Sayyidah Aisyah terus menikah dengan beberapa wanita, atas perintah Allah, Nabi Muhammad mengajari beginilah kalau kamu itu berpoligami. Semuanya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tentang Sayyidah Aisyah luar biasa bagaimana kemesraannya. Nabi Muhammad balapan lari dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad juga mengambil gelas bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Gigitan daging bekas Sayyidah Aisyah pun dimakan dengan Nabi SAW. Saya mau tanya di sini ya, yang umat Nabi Muhammad dan juga cinta dengan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, insya Allah mungkin kalau dulang-dulangan sama istrinya sudah pernah. Kalau pernah minum dari satu gelas dengan istrinya mungkin sudah pernah, itu sunnah. Ya, mungkin mandi bersama pun juga sudah pernah. Saya mau tanya sekarang, pernah enggak balapan lari sama istrinya? Coba angkat tangan, pakai duit saya kayaknya. Ayo, angkat tangan yang pernah balapan lari. 1.000 ini. 1.000. Tahu no? Allah. Ya sudah, kalau yang masih belum, nanti pulang dari taklim ini besok pagi jangan melayu engko bojone. Balapan melayu. Nggih, siap. Aduh beb encok beb. Asam urat. Inilah Nabi SAW. Ada juga dengan istri Nabi yang lain. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Itu ketika Sayyidah Sofiyah mau naik ke atas ontanya, ya, onta yang tinggi itu, Nabi itu memberikan lututnya, memberikan pahanya. Nabi itu terus duduk begitu memberikan pahanya untuk diinjak supaya bisa naik ke atas onta. Setelah itu turun pun juga begitu juga diberikan. Kakinya supaya diinjak, supaya jadi pancian gitu ya, supaya bisa turun. Ini kan kemesraan dari Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Sofiyah itu usianya sekitar 20-an, masih 21 atau 22 sekitar segitu. Jadi Pak, sampean buka no lawang bojo iku sunah. Sampean buka no lawangi mobil, lawangi oma, itu Nabi Muhammad tuh berikan pancian. Ini ndak pernah, buka dewe, mlebu dewe, tutup sendiri kan. Ini, bahkan juga kalau ndak salah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini agak sudah sepuh. Ya, itu kalau sholat dengan Nabi Muhammad SAW suka nutupi hidungnya. Nabi salam ngelihat,
Kenapa ditutup hidungnya? Ya Rasulullah, saya takut keluar darah. Keluar darah kenapa katanya? Enggak, jenengan itu kalau sembahyang lama. Nanti saya keluar darah. Oh enggak, mulai besok sholatnya enggak lama-lama lagi sudah. Tersenyumlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlakukan kebaikan-kebaikan dengan para istrinya. Di antaranya juga Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, saya tahu kapan kamu ini lagi seneng sama aku atau kapan lagi ngambek." Nah, bojone Kanjeng Nabi lho iso ngambek. Apa ngambek iku? Pure. Dan juga ngambul. Bu, ini bukan dalil Bu ya. Ojo terus besok ngomong Nabi Muhammad katanya puri gitu ya. Ini penyemangat untuk laki-laki. Nabi Muhammad bilang, "Ya Aisyah, saya tahu kok kapan kamu nih lagi puri sama saya, kapan lagi kamu enggak lagi puri sama saya." Gol dari mana ya Rasulullah? Ya. Kalau engkau lagi senang sama aku, enggak lagi puri, kamu sedikit-sedikit bersumpah dengan menyebut namaku. Naam wa Rabbu Muhammad. Betul, demi Tuhannya Nabi Muhammad. La wa Rabbu Muhammad. Tidak betul, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu lagi ngambek sama aku, kamu enggak bilang begitu. Naam wa Rabbu Ibrahim. Betul, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Sayyidah Aisyah itu putih kemerah-merahan. Malu ya. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, wallahi ma hajartuka illa ismuk. Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak pernah meninggalkanmu. Paling cuma namanya aja gak sebut. Tapi kalau hati selalu bersamamu ya Rasulullah. Begitu, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terjadi kesalahpahaman antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Lalu beliau mengatakan, gini aja sudah, ayo kita ambil jalan tengah. Ayo siapa yang nengahi kita. Bagaimana kalau si fulan disebutkan. Kata Sayyidah Aisyah, jangan. Itulah sahabatmu. Ya pasti membela jenengan. Ya sudah wis, ayo monggo. Kamu mau siapa? Diem. Kaifa law kana abi. Bagaimana kalau ayahku? Nah, dipikir kalau ayahnya, ya, Sayyidina Abu Bakar pasti bela, padahal tidak ada orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya sudah datangkan kali ya Abu Bakar, datang di sini kamu tengahi ya. Ini ada permasalahan kamu tengahi antara aku dengan Aisyah. Ayo, wahai Aisyah, siapa dulu yang ngomong, saya dulu atau kamu dulu? Katanya Kanjeng Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, engkau dulu ya Rasulullah. Tapi kalau ngomong yang benar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaget ngomong, hah? Kalau ngomong yang benar, mulai kapan Nabi Muhammad ngomong tidak benar? Mulai kapan Nabi Muhammad itu ngomong tidak betul? Kamu yang kurang ajar kamu ya. Kamu yang tidak betul. Nabi Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung mengangkat tangannya. Sini kamu saya pukul, saya kasih pelajaran kamu nih ya. Kamu ini yang kurang ajar sama Nabi. Mulai kapan? Enggak, bukan gitu maksud saya, bukan begitu. Sini. Larilah Sayyidah Aisyah. Kemana perginya? Perginya ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah tolongi saya ini. Sini, ini kurang ajar. Tidak punya. Kok enggak tahu kapan Nabi Muhammad bilang enggak betul? Kok bilang Nabi Muhammad bilang yang betul? Ya Abu Bakar, ma ji'naka li hadza ya Abu Bakar. Sampai ini kita tekono, bukan mau bikin keributan seperti ini. Lu enggak mau saya kasih pelajaran dia. Sudah Abu Bakar, sudah selesai masalahnya. Wis balik nang aku saiki. Tadi enggak mau dia, sekarang sudah kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menceritakan tentang Sayyidah Aisyah dari kecemburuannya dan permasalahannya. Padahal Sayyidah Aisyah itu adalah orang yang paling luar biasa. Dinikahi oleh Nabi usianya muda. Kenapa? Karena supaya hafalannya kuat. Karena supaya tadi itu ilmu-ilmu sampai kepada kita semuanya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah, itu Sayyidah Aisyah itu kalau sudah datang ke sana ziarah itu ya nggak pakai jilbab atau mungkin jilbabnya terbuka sedikit karena suaminya mahram.
Ketika meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimakamkan juga di sana. Sayyidah Aisyah pun juga kalau ke makamnya, karena makam satu ruangan di situ. Nah, datang ke situ pun juga tidak tertutup, ya banget karena ayahnya, mahramnya. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab terbunuh, ya, ditusuk dan mengalami kritis. Pikirnya Sayyidah Aisyah apa? Ini suamiku, ini ayahku, ini habis ini ada tempat satu ini untuk aku ini. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya tertusuk, pendarahan yang hebat, kritis, bilang sama anaknya Abdullah ibn Umar, istadzini li ummul mu'minin, mintalah izin kepada ibunda ummul mu'minin Sayyidah Aisyah. Boleh enggak aku dimakamkan di sampingnya Nabi Muhammad wa sahibi Abu Bakar dan juga sahabatku Abu Bakar. Kalau boleh, kalau enggak boleh enggak apa-apa. Datanglah anaknya Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar dari datang ke ummul mu'minin, ayahku kritis dan beliau titip pesan kalau tidak ada umur boleh tidak dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan juga di samping sahabatnya Abu Bakar. Tahu Sayyidah Aisyah apa beliau itu? Beliau mengatakan apa? Lihat ini, Masya Allah, cerdasnya luar biasa. Enggak, silahkan, boleh. Ya, beliau itu bukan egois, bukan tamak rakus. Daiso genku lah. Silahkan, biarkan di sini tidak apa-apa, dan biarkan aku nanti kalau meninggal dunia dimakamkan di makam Baqi. Apa istimewanya saya di hadapan para istri-istri Nabi Muhammad yang lain? Sama saja. Aku dengan mereka ini semua sama. Gak ada istimewanya. Walaupun Nabi bilang bahwa istri yang paling kucintai Aisyah, periwayat hadis itu banyak Aisyah, banyak. Tapi beliau tawadhu. Apa sih hebatnya saya? Apa sih bedanya saya dengan istri Nabi Muhammad yang lain? Sama aja. Kalau saya taruh di sini, ini kan kayak seperti pengistimewaan. Enggak. Biar Sayyidina Umar mau di sini enggak apa-apa. Biarkan saya ada di Al-Baqi. Masya Allah, radhiyallahu anha. Terus para istri Nabi Muhammad SAW itu semuanya, setelah wafatnya Nabi Muhammad, mereka itu kan dipanggil Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang mukmin. Kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad, mereka itu tidak boleh ada yang menikahinya. Sudah, beliau itu adalah istri Nabi Muhammad di dunia sampai istrinya nanti di surganya Allah. Mereka semuanya serentak memotong rambutnya, dipendekkan semua rambut itu. Istri-istri Nabi Muhammad semuanya itu memotongkan rambut pendek semuanya. Sambil mengatakan apa? Aku sekarang mau berhias untuk siapa? Rambutku dawa-dawa kayak apa? Kalau dulu saya berhias untuk suami. Rambutku tak kunci, rambutku tak apa diwarna mungkin ya, atau rambutku tadi itu dibikin ya apa namanya itu dikepang atau gimana, berhias untuk suami. Kalau sekarang saya mau berhias untuk siapa dan aku tidak mungkin kawin lagi. Begitulah bagaimana diajarkan ya. Makanya ibu-ibu kalau mau berhias itu untuk suaminya, bukan untuk suaminya orang. Dek ngarepe bojone. Waduh, kalau di mana di media sosial, di TikTok, di Instagram, Facebook, waduh, wayu nyus kunyus. Ngarepe bojone ya Allah kayak genderuwo. Ini salah. Berhias itu untuk orang yang pantas untuk dihiasi. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku, dengan para istri-istriku. Ayo kita semuanya belajar menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penghormatan. Biarkan suami itu menjadi pemimpin. Karena memang kodratnya suami itu jadi pemimpin. Muliakan suaminya, berikanlah dia kewajiban-kewajibannya dia. Hak-haknya dia. Laki-laki wajib untuk menafkahi kepada istrinya. Dan istrinya wajib untuk mengabdi kepada suaminya. Nah seperti ini kalau sudah tahu mana haknya suami, mana haknya istri, maka terciptalah rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu istimewa, punya mantu, ya, itu satu kaya, satu tidak punya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah bedakan antara keduanya itu.
Dan keduanya ini, preparean ini, itu saling mencintai, saling menghormati satu dengan yang lain. Siapa? Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak punya. Sampai-sampai Sayyidina Ali ini ngelihat Siti Fatimah itu kalau sudah bikin kalau sudah menggiling gandum itu untuk dibikin tepung, dibikin untuk roti, capek. Aku capek. Ya Fatimah, coba kamu minta sama ayahmu. Bilang sama ayahmu untuk minta budak supaya dibantu. Oh ya. Kali Rasulullah datang ke sana, kali Rasulullah, saya minta budak, capek urusan rumah tangga ini, capek semuanya. Ya, saya harus giling, harus masak, harus ngomong anak-anak semua. Saya minta ada yang bantu. Saya minta budak atau saya minta pelayan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku berikan kepada kamu yang lebih baik daripada pelayan dan budak yang ada di rumahmu? Gal, "Naam." Ya. Tusabbihin, baca subhanallah sebelum tidur 33 kali. Baca alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada engkau tadi itu memiliki pelayan yang melayani di rumahmu. Masya Allah, pulang membawa amalan, bawa wiritan. Pulang disampaikan, sudah dapat pelayan atau dapat budak. Sama Nabi dikasih amalan. Apa? Suruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu lebih baik, itu lebih bagus. Dan monggo dicoba, ibu-ibu khususnya, bapak-bapak, kalau mau tidur baca itu. Tangi seger. Tangi itu lebih seger. Kalah itu jamu aba jenggot dan aba gak duwe jenggot itu padha. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Insyaallah seger waras. Sayyidina Utsman, Masya Allah, dengan kekayaannya yang luar biasa, dinikahkan sama putri Nabi itu sampai 2 kali. Nikah, meninggal dunia. Nikah lagi, meninggal dunia. Apa kata Nabi? Kalau aku masih punya putri lagi perempuan, aku nikahkan dengan Utsman. Tapi sudah habis, gak ada lagi sudah. Nabi memberitahu bahwa kehidupan, kematian itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehidupan dan kematian itu di tangan Allah. Itu kalau orang beriman. Kadang ana wong Wonokoyo rabi ping pindho bojone mati ping pindho. Ojo rabi mbek iku. Iku mateni wong iku tadi. Iya. Iku gere wong apes iku. Jangan ada apa hubungannya. Ono arek wedok, ada orang perempuan rondo ping 7. Ping 7 kakean. Rondo ping 3. Kate ngomong 3 dadi 7. Rondo ping 3, tapi bojone iku mati, meninggal dunia, nikah lagi meninggal dunia, langsung viral. Iku lek ora bimbe iku kon siap-siap mati yo kon. Iki sapa sing ngurui? Sing ngurui sapa ini ya? Lihat Nabi Muhammad itu putrinya dinikah 2 kali sampai Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia, sampai Nabi mengatakan kalau punya lagi tak rabai mana? Karena kehidupan, umur, mati, hidup itu semua di tangan Allah. Bisa percaya kok ngono-ngono iku. Iki gara-gara iki warna hijau iki gara-gara warna kuning, iki gara-gara ngidul, iki gara-gara ngalor. Mulai kapan punya kepercayaan seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Taib. Sebab itu ini Masya Allah. Dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Nabi tidak beda-bedakan. Polone mantu sing sugih, Masya Allah. Lek salaman rangkulan. Mantune sing ndak duwe kon bagian dapur ngono ya. Kon bagian kora-kora. Sing iki kok ndek ngarep. Ini akhlaknya Nabi diajarkan. Dan Sayyidina Ali hormat dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga hormat dengan Sayyidina Ali. Ini jarang sampean dengarkan hal-hal yang sedemikian ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sirah cerita seperti ini sangat indah sekali. Tujuannya adalah ayo kita semuanya mempelajari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo belajar
dalam rumah tangga. Jadi suami yang baik, jadi istri pun juga yang baik. Jangan sampai menukar tulang rusuk jadi tulang punggung. Sing wedok kongkon kerja setengah mati, sing lanang tanggen tangan. Tahu tanggen tangan? Ruturuan. Iya. Jangan lagi yang laki ini disuruh kerja mati-matian, mulai isik kora-kora, isik ngepel. Sing wedok sing update status. Sebentar saya mau bikin VT. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Saling memahami, saling menghargai. Karena orang semua punya masa lalu. Dan masa lalu itu bukan untuk diungkit-ungkit. Satu permasalahan, kalau sudah ada masalah jangan pernah ungkit-ungkit. Kalau sudah ungkit-ungkit itu seperti nyiram bensin gitu ya. Punya masalah selesai, wis mari jalur sepuro selesai sudah. Terus habis gitu, no masalah mana diungkit mana. Biyen niku wassalamualaikum sudah itu ya. Nah itu ini hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus dijauhi. Jangan iri-irian, jangan dengki, jangan hasud. Ayo ya hilangkan dalam hati kita, belajar sama-sama. Ya, orang iri sama iri itu biasanya seprofesi. Pedagang sama pedagang. Iya, pegawai sama pegawai. Ustadz sama ustadz. Tukang son sama tukang son. Apa lagi? Tukang apa lagi? Aku lihat ngomong kok jare moyoi kok kabur bare ndak gelem ngaji kan. Ndak wis. Soalnya lo ya. Nah, iki takmir. Ya wis, ayo. Habib ambek Habib, yai ambek yai, ustaz ambek ustaz, tentara ambek tentara. Memang begitu. Kata sebut hadir wis ojo wis malaikat teko kok ya. Apa meneh ngomong munsyid, tambah angel maneh kok ojo wis. Tukang son iki ya. Tukang son iki. Wek kul we horek ya. Wek kono iku kembut-kembut ya. Wala tahasadu. Jangan saling iri, jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Saya akan mendamaikan. Saya akan mengumpulkan orang kampung saya. Masjid saya akan damaikan. Kamu ambil dulurmu udah damai kok. Ambil koncomu udah damai kok. Kok kayak saya akan mendamaikan. Insya Allah ini pokoknya ini gimana caranya Palestina dan ini Israel. Dulurmu gak sopo kan ini ya. Awali dari dirimu sendiri. Masya Allah ini Israel ini Palestina semangat terus statusnya. Dulu ganti sopo. Koncong nih memang iri-irian. Sing seneng sopo setan seneng. Goyong lanjut terus ya. Setan paling seneng. Makanya mempelajari ilmu hati dan memperbaiki hati itu terkadang lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Belajar ilmu hati. Ala kulli hal, mudah-mudahan insyaallah majelis malam hari ini membawa keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan menjadikan keluarga yang penuh barakah. Banyak rezekinya insyaallah. Rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Mudah-mudahan suaminya tambah sabar. Istrinya tambah sabar. Suaminya soleh. Istrinya solehah. Anak-anaknya soleh solehah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak-jejaknya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Mudah-mudahan yang punya masalah hilang masalahnya. Yang punya hutang lunas ya Allah. Yang punya masalah hilang masalahnya insyaallah. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ji'naka ila hadzal makan. Kami datang mendatangimu ya Allah ke tempat ini ya Rabb, memohon ampunanmu, memohon maafmu dan juga memohon diterimanya taubat. Terimalah doa-doa kami semuanya ya Rabb. Ya Allah, kami bersumpah dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Dan bantulah kami ya Allah untuk membersihkan hati kami, membersihkan sifat-sifat kami ya Rabb. Menjadi lebih baik lagi ya Hayyu ya Qayyum.
يا حي يا قيوم يا رب العالمين انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ditutup doa oleh Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf.